Halo, selamat malam peternak muda. Kembali lagi kita di channel Peternak Muda. Untuk video kali ini saya tidak berada di kandang. Saya berada di dalam ruangan. Karena video kali ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencatat keuangan di kandang babi kita. Jadi berkaitan dengan pengelolaan uang. Nah, seperti yang dialami oleh para peternak, yaitu malas untuk mencatat, kemudian merasa tidak dapat untung dalam melakukan bisnis peternakan babi. Melalui video ini saya akan membahas bagaimana caranya kita bisa punya catatan tentang keuangan di kandang babi tanpa harus mengambil buku dan pulpen. Cukup dengan aplikasi tanpa kalkulator karena sudah otomatis dilakukan oleh aplikasi, dan aplikasi ini sudah tersedia di Play Store. Jadi tinggal download saja. Nah, melalui video ini akan saya tuntun mulai dari cara download sampai dengan menjalankan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, kita simak terus videonya agar kita bisa paham bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi keuangan yang bisa kita gunakan untuk mengelola keuangan yang ada di kandang kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke aplikasi Play Store untuk mendownload ya. Jadi aplikasinya sudah tersedia di Play Store. Langsung saja kita masukkan buku warung. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Tinggal diketik saja buku warung. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi sudah ada tampilan. Tinggal diminta untuk update karena masih bisa digunakan, belum saya update. Bagi teman-teman yang belum download, silahkan klik tombol untuk menginstalnya. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasi buku warung. Oke, kita sudah berada di aplikasi buku warung. Kita klik tombol menu, kemudian pilih tambah usaha baru. Nah, di sini kita masukkan nama usahanya, misalnya Pig Farm atau peternakan babi, terserah sesuai dengan nama peternakan yang teman-teman miliki. Kemudian kita pilih tipe usaha. Nah, di sini apabila tidak ada pilihan untuk peternakan, kita tambah untuk tipe bisnis barunya. Kita masukkan saja namanya peternakan babi. Kemudian klik simpan. Kemudian klik simpan lagi. Nah, seperti ini tampilannya apabila kita sudah memasukkan nama peternakan. Kalau di aplikasinya ini disebut dengan nama warung. Nah, di sini ada 3 menu utama, yaitu utang piutang, kemudian transaksi, dan yang lainnya. Oke, untuk video kali ini kita langsung saja membahas tentang transaksi. Di sini kita klik tambah transaksi. Nah, di sini kita ditunjukkan ada beberapa pilihan, yaitu pengeluaran dan pemasukan. Untuk pengeluaran di sini seperti yang sudah saya aplikasikan, di sini saya memasukkan pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan operasional, pengeluaran yang rutin kita keluarkan setiap bulan, pengeluaran yang bukan termasuk belanja modal, seperti itu. Jadi bisa kita masukkan misalnya gaji untuk karyawan, kemudian bayar listrik di kandang. Di sini kita masukkan
pertama sebagai contoh untuk gaji karyawan misalnya per bulan 1 juta. Ini hanya sebagai contoh saja ya, nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di peternakan atau farm dari teman-teman. Kemudian kita masukkan, pilih kategori. Nah, di sini untuk kategori pembayaran gaji mungkin di sini tidak ada, bisa kita masukkan, tambah kategori baru, bayar gaji karyawan, kemudian klik simpan. Selanjutnya catatan opsional, bayar gaji bulan Desember, seperti itu. Di sini ada tanggalnya. Kemudian untuk detail produk, di sini berkaitan dengan pembayaran gaji. Untuk detail produk bisa kita masukkan karyawan, jumlah karyawannya 1, kemudian kita simpan. Untuk kolom ini pun apabila dikosongkan ini tidak masalah, tetap masih bisa kita simpan transaksinya. Selanjutnya kita simpan transaksi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita melakukan pengeluaran untuk pembayaran gaji sejumlah 1 juta rupiah. Selanjutnya kita lakukan pengeluaran kembali untuk pembayaran listrik misalnya sejumlah 200.000. Kita pilih kategori bayar listrik. Nah, di sini sudah disediakan untuk bayar listrik. Kemudian catatan opsional listrik di bulan Desember. Nah, untuk detail produknya bisa dikosongkan, kita simpan transaksi. Tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk sementara catatannya kita dinyatakan rugi sejumlah 1.200.000. Oke, ini baru awal. Kita langsung saja tambahkan transaksi lagi, misalnya untuk sewa kandang bulan Desember sejumlah 500.000. Kita pilih, di sini sudah disediakan untuk sewa. Kemudian kita simpan transaksi. Untuk pembelian bahan baku makanan dan lain sebagainya tidak bisa kita masukkan di sini karena berkaitan dengan makanan itu masuk dalam kategori belanja modal. Jadi belanja modal baik itu pembelian bibit maupun pembelian pakan itu adalah pengeluaran yang bisa menghasilkan. Jadi beda dengan opsi yang satu ini yang berkaitan dengan pengeluaran berupa operasional. Ini adalah pengeluaran secara rutin, sekalipun tidak ada penjualan, jadi ini tetap harus keluar, masuk di dalam catatan seperti itu. Selanjutnya kita masuk di dalam fitur pemasukan. Nah, untuk fitur pemasukan itu sendiri ada 2 pilihan, nominal pemasukan dan harga pokok. Oke. Di sini untuk harga pokok dalam peternakan mungkin tidak bisa kita kaji secara ringkas di dalam atau pada waktu penjualan saja. Jadi sebelum kita menjual harusnya ada harga pokok yang kita keluarkan. Misalnya dalam memulai usaha kita harus membeli bibit dengan harga misalnya 10 juta. Untuk laporan bulan Desember mungkin masih masuk dalam kerugian karena dalam peternakan babi biaya yang dikeluarkan sampai nanti untuk mencapai atau mendapatkan untung itu membutuhkan waktu 4-5 bulan atau bahkan lebih cepat, bahkan lebih lama sesuai dengan kemampuan peternakan yang kita miliki. Selanjutnya kita pilih kategori. Di sini bisa kita masukkan karena tidak ada pilihannya, tambah kategori baru, beli bibit babi. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya catatan opsional, beli bibit milik Pak Mamat. Di
sini tanggalnya juga tetap 9 Desember 2020. Di simulasi ini saya imajinasikan bahwa kita baru memulai sebuah usaha. Selanjutnya untuk detail produknya kita masukkan saja bibit babi starter, kemudian kita masukkan jumlahnya 20 ekor. Jadi cukup masukkan saja angka tanpa harus menulis ekornya. Selanjutnya kita simpan produk, kemudian simpan transaksi. Oke, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya untuk bulan Desember kita juga harus menyediakan pakan. Kemudian kita masuk lagi di dalam tambah transaksi. Nominal yang kita keluarkan untuk pakan misalnya sejumlah 5 juta rupiah. Pilih kategori, karena tidak ada pilihan kita masukkan seperti biasa. Beli pakan, dan kita simpan. Selanjutnya catatan opsional pakan starter. Selanjutnya untuk detail produknya, misalnya bisa kita masukkan kode 987, kemudian jumlahnya 10 karung, dan kita simpan produk, simpan transaksi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita masih dilaporkan rugi, kerugian kita mencapai 6.700.000. Tapi jangan khawatir, karena ini peternakan babi, bukan warung yang bisa mendapatkan hasil atau keuntungan dari penjualan secara cepat. Tapi dalam peternakan harus membutuhkan proses seperti yang saya sampaikan tadi, 4-5 bulan seperti itu. Selanjutnya kita tambah transaksi untuk pengeluaran biaya makanan bulan-bulan berikutnya. Untuk harga pokoknya sejumlah 5 juta rupiah. Kita pilih kategori, kita tambah beli pakan, dan kita simpan. Selanjutnya kita masukkan detailnya, kode yang berbeda 567, jumlahnya 10, dan kita simpan transaksi. Tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk laporan-laporan keuangannya kita masih rugi sejumlah 6.700.000. Kemudian saya simulasikan untuk 4 bulan selanjutnya. Kita tambah transaksi. Di sini kita sudah masuk di pemasukan. Oke. Hasil dari penjualan bibit yang sudah kita beli tadi misalnya mencapai 60 juta. Kemudian kita pilih kategori. Kita masukkan kategori penjualan. Catatan opsional, jual babi finisher. Selanjutnya detail produk, kita masukkan finisher dan jumlahnya 20 ekor. Kita simpan transaksi. Di sini kita dilaporkan untung 53.300.000. Jadi tidak bisa dibuat dalam 1 bulan, tapi harus secara bertahap. Kemudian harus diperhatikan untuk tombol pengeluaran ini adalah operasional, dan pemasukan ini berkaitan dengan penjualan dan belanja modal. Untuk laporan-laporan ini pun bisa kita lihat di tombol lihat laporan keuangan. Kita klik saja. Di sini dijelaskan secara detail, sudah termasuk tanggal
tanggalnya dan kategori-kategori yang lainnya. Jadi bisa dipastikan apakah dalam beternak babi kita selalu rugi atau malah untung yang tidak diketahui. Mulai sekarang dengan kemudahan yang ada, marilah kita mulai mencatat agar kita selalu merasa bangga apabila kita mendapatkan keuntungan dari beternak babi. Tidak selamanya menganggap beternak babi itu seperti celengan, hanya untuk menabung saja dan lain sebagainya, karena di dalam beternak babi pun kalau kita tekuni dengan baik, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk mendukung kelanjutan dari pembuatan konten-konten yang nantinya bisa memberikan edukasi bagi para peternak-peternak pemula dan peternak-peternak muda. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga video-video yang saya buat bermanfaat untuk teman-teman. Dan akhir kata saya ucapkan salam peternak muda, jangan jadi peternak musiman.